Ini dia podcast Koni Sumbar. Sumbar bisa, Sumbar jaya. Halo mitra olahraga Sumatera Barat, di mana saja Anda berada. Kumpul lagi dengan kami podcast Koni Sumatera Barat yang menyajikan beragam informasi dari semua komponen olahraga. Dan saat ini kita sudah kedatangan Big Boss ya. Penentu kebijakan olahraga masyarakat Sumatera Barat ke depan. Siapa lagi kalau bukan Bapak Roni Pahlawan. Salam olahraga. Jaya, jaya, jaya. Beliau ini tiba-tiba menjadi tokoh olahraga yang mengejutkan dan akhirnya dipercaya menjadi teman-teman pemilik suara di Sumbar, membawa harapan, menumpangkan harapan kepada dia untuk memimpin Koni Sumatera Barat hingga tahun 2025 ya? 2025 ya, dan capaiannya 2023 ini luar biasa loh. Kita meloloskan begitu banyak atlet dengan segelimang persoalan, dan terakhir di Porwil kita mencatatkan sejumlah sejarah. PON yang sejarah Porwil ketika melalui cabang sepak bola, melalui volleyball dan bola tangan, dan yang menariknya ada newcomer ya, newcomer pendatang baru ya, barongsai ya, dan itu sebenarnya kita menunggu capaian 2024 ini bang. Betul. Jadi memang kalau puncaknya ini kan tentu di 2024. Tapi pertama-tama ini kalau kita bicara masalah capaian 2023, ini sebenarnya tidak lepas daripada kondisi, kita bicara ke belakang sedikit masalah COVID. Yes, COVID ya. Ini menyebabkan aktivitas apapun bentuknya di manapun di dunia sebenarnya kena dampaknya semua, dan khususnya kita di Sumatera Barat olahraga jadinya terhenti. Nah, setelah di saat olahraga ini COVID berakhir, seluruh kegiatan berjalan, dan ini gila-gilaan berjalannya, khususnya di dunia olahraga. Jadi kalau saya ngelihatnya memang capaian kita kemarin di 2023 itu tidak kurang daripada kombinasi keadaan yang katakanlah sepi pelaksanaan semasa COVID. Iya. Tiba-tiba COVID berakhir, semuanya giat berolahraga, boom, dan ini luar biasa sehingga mengakibatkan cabang-cabang olahraga ini jadi sangat aktif. Oh iya. Sangat aktif. Jadi memang ini bukan karena kerjanya Koni semata, tapi ini lebih pada cabang-cabang olahraga yang kita apresiasi, di mana begitu selesai COVID atau di masa COVID pun setahu saya mereka tetap berlatih gitu. Kira-kira kenapa tuh bang mereka mau gitu ya? Abang kan lama nih, dari beliau ini juga dulu manajer tim Kempo yang berhasil mempertahankan tradisi emas di PON ya. Nah, kira-kira kenapa tuh bang? Kalau dilihat kenapanya, kalau kita mengaca kok bela-belain aja lagi terjepit, misalnya lagi lambat, nah terus tiba-tiba ya. Ini kalau kita ngelihat nih tidak lepas dari kondisi Sumatera Barat. Sumatera Barat ini apapun bentuk kegiatan, karena lokasinya itu pasti akan ramai. Mau dia dunia olahraga, dunia musik, coba lihat konser di sini apa sih yang nggak penuh? Malah akhirnya saking penuhnya ada masalah juga. Animo ya? Animo. Jadi kita sebenarnya haus dengan hiburan-hiburan yang sehat. Baik dari... Emang bang kurang hiburan? Kalau kurang hiburan, saya tanya kalau orang Sumatera Barat, pasti semua butuh hiburan. Benar nggak? Ya. Coba ditanya apapun konser di sini. Dan olahraga ini hiburan juga sebenarnya. Dan olahraga ini hiburan. Nah, kebetulan kalau saya lihat itu memang perjalanan olahraga di Sumatera Barat ini tidak lepas dari kebiasaan yang muncul dari mulai aktivitas jalan pagi yang rutin, kemudian muncul sepeda ya, apa sepeda duluan tuh? Iya. Dunia sepeda, kemudian olahraga lari, jalan terutama yang memang boleh dibilang komunitasnya ini di seluruh Sumatera Barat itu tumbuh terus setiap waktu. Nah, jadi kelihatan keinginan untuk berolahraga itu udah mulai muncul. Nah, kemudian sekarang juga dari cabang-cabang yang menarik buat anak-anak itu mulai banyak. Seperti inline skate ini tumbuh sekarang. Dari sisi yang agak sedikit serius, apa nih yang menembak ini airsoft gun. Ini kayaknya udah mulai tumbuh juga.
Kemudian juga sekarang animo dari masyarakat dengan adanya tidak lepas dari munculnya stadion luar biasa kita di Jakarta, baik bola, basket khususnya ya. Sehingga animo Sepeda juga sepeda, velodrome. sehingga ini muncul memang keinginan masyarakat secara tidak disadari itu muncul gitu loh. Lu dari situ? Kalau saya ngerasa ke situ. Iya. Karena gini loh, kalau kita mencoba membalikkan diri kita ke anak-anak, begitu kita lihat anak-anak ini sering main handphone, mereka lihat sesuatu yang baru, itu kan selalu pop up tuh, muncul. Dia lihat ada stadion basket, kemudian jadi bahan obrolan dengan teman-teman. Nanti mereka akhirnya jadi muncul, mulai main di sekolah. Nah ini mulai muncul, dan ini kita lihat memang selama CFD coba diperhatikan, banyak bukan hanya orang jalan kaki, tapi inline-nya di situ muncul sepeda. Ya. Kemudian banyak tuh olahraga yang Nyampur di situ ya? Nyampur semua di situ. Jadi memang hasrat dari olahraga ini sekarang betul-betul tumbuh, dan sebenarnya mudah-mudahan ini menjadi kesadaran dari masyarakat, khususnya orang tua, sehingga memang olahraga ini nanti menjadi bukan hanya lagi hobi ataupun keasikan tadi, tapi menjadi kebutuhan dari masyarakat. Nah, harapan kita disitulah interaksi dari orang tua dengan anaknya di masa-masa tersebut. Apalagi sekarang kalau kita lihat, saya beberapa kali melihat pertandingan yang kelas-kelas junior, itu memang anaknya main, bapak ibunya nonton. Iya. Nah, ini sangat menarik sekali. Jadi support orang tua luar biasa. Kemarin sempat melihat membuka pertandingan badminton di salah satu tempat. Itu antara peserta dengan jumlah orang tua, lebih banyak orang tua yang hadir. Gitu loh. Nah, ini kan sangat luar biasa sekali. Dan tidak lepas semua ini peran dari cabang-cabang olahraga yang memang sekarang ini antusias ke depannya, dengan harapan kita tentu peran mereka ini sangat luar biasa sekali. Kita terima kasih sekali ke seluruh cabur-cabur di Sumatera Barat, karena dengan kondisi-kondisi yang kita lewati di tahun 2023, tapi semangat berolahraganya luar biasa. Karena kita tahu KONI dengan kondisi keuangannya, dan ini saya berapa kali menyampaikan, masalah keuangan KONI itu apapun bentuknya, Sumatera Barat ini memang di posisi yang sulit, karena kita memang anggaran belanja kita tidak besar, otomatis tentu ke olahraga pun tidak mungkin besar. Kenapa tidak besar? Kita bukan daerah industri, kita tidak seperti daerah seperti yang dekat lah, Pekanbaru, yang banyak industri-industrinya, atau mungkin sekarang Bengkulu, yang jelas pabrik-pabriknya berkembang, pertumbuhan olahraga berkembang. Walaupun mereka juga, kalau setahu saya mereka juga tidak besar, tapi masanya juga tidak besar. Kalau kita kan anggaran kecil, orangnya banyak. Orangnya banyak ya. Orangnya banyak. Dan tidak terlepas dari seperti yang abang sampaikan, ini olahraganya tumbuh dari masyarakat. Betul. Kemudian ada peran serta cabur di situ untuk mendorong mereka masuk ke jalur prestasi. Ke jalur prestasi gitu loh. Dan ini juga berapa kali ketemu dengan masyarakat, itu yang mereka suka bertanya juga, mungkin karena tahu, oh ini ketua KONI nanya, anak saya kalau pengen jadi pemain voli harus gimana ya? Berarti kan itu sesuatu muncul dari masyarakat. Oh iya. Gitu loh. Ini ada bukan sekali dua kali ini terjadi gitu loh. Jadi riset kecil-kecilan ya? Kecil-kecilan. Jadi mereka udah bertanya, dia pengen anak ini menjadi atlet gitu loh. Nah ini kan luar biasa. Jadi bukan lagi atlet itu sekarang bukan hanya sekedar yang mungkin dulu agak sulit diterima, tapi sekarang orang tuanya pun udah mulai ada yang tertarik anaknya untuk menjadi atlet gitu. Yes, Tentu dengan alasan yang mereka yang tahu gitu. Tapi kalau kita melihat memang ini olahraga di Sumatera Barat sangat menarik sekali. Potensinya luar biasa. Ya. Kita apapun cabang, kalau saya lihat dari perjalanan kemarin kita ikuti BK, ikuti IMEK, ikuti Porwil, itu potensinya luar biasa. Dan berapa kali pertemuan dengan teman-teman di KONI-KONI di se-Indonesia, itu mereka mengakui rata-rata di daerah mereka ada anak-anak Sumatera Barat yang menjadi atlet mereka. Ada kemungkinan comot mereka? Transfer. Nah, ini memang harapan kita kan, memang problem kita. Tapi regulasi regulasi udah nggak mungkin nih. Terpulang semua ke regulasi. Kalau harapan kita kan, kalau saya sih nggak masalah. Yang penting kita tumbuh di sini. Masalah nanti mereka pindah kemana segala macamnya itu nggak masalah. Yang penting harapan kita tentu kalau bisa pindah itu tidak semudah itu.
Dimanapun juga atlet-atlet ini sudah dibina dari kecil di Sumatera Barat. Kalau pindah ya jangan sekedar surat diizinkan pindah terus selesai. Harus ada kompensasinya kepada minimal cabur yang sudah Membinanya agar bisa menciptakan orang-orang berikutnya. Nah, kira-kira Bang dari Dan apalagi, maaf saya potong sedikit, kadang-kadang atlet-atlet ini sudah dibina dengan menggunakan uang pemerintah. Dia sudah menjadi cabur, anggota cabur, dia udah dapat uang pembinaan, tiba-tiba berangkat tanpa ada kompensasi. Iya dong, investasi kan. Nah, ini kan investasi gitu. Nah, itu dari 2023 sorry. Dari 2023 itu catatannya adalah tentu kita harus melihat kepentingan 2024. Ya. Dan ada Bang melihat jauh ke flashback ke belakang, ada peran serta masyarakat di situ karena ada kebutuhan, terus ada mereka terdorong ke olahraga prestasi, dan pada saat yang bersamaan ada olahraga masyarakat yang sedang berkembang. Apa evaluasi Abang di 2023 dan bagaimana pendekatan Abang kepada tim support Abang di KONI? Ini kan 2003 nih. Ya. Oh, ini capaiannya nih. Terus gimana dengan 2024? Nah, kan PON ini, PON puncaknya seperti Abang bilang kan PON ya? betul. Memang kalau kita kan kalau di Indonesia yang menjadi puncaknya itu kan PON. Ya kan? Itu menjadi PON. Nah, kita mengacu kepada apa yang kita dapatkan di 2023 kemarin. Jujur aja ini memang penambah, satu sisi menjadi beban yang tidak gampang, tapi di sisi ini menjadi penyemangat juga buat kita. Apa tuh? Di KONI-nya. Ya bayangkan, ini kita bukan kita nggak bisa pungkiri. Kita kemarin di PON Papua kita dapat 8 medali. Mas. Ya kan? Mas. Sementara kita dari BK PON saja sekarang kita dapat 19 medali. Itu kan capaian yang luar biasa. Itu bisa menjadi paling tidak komparasi apa yang akan dihasilkan di 2024 nanti di PON ke depan. Nah, belum kita bicara di Porwil yang memang kemarin kalau boleh saya bilang itu di luar dugaan lah. Banyak kejutan-kejutan yang luar biasa diberikan. Saya juga nggak nyangka. Iya. Dan mungkin kalau ada video-videonya, ya itu video-video spontan di mana kita joget-joget saking gembiranya ya. Apa ya? Itu memang udah namanya bahagia ya, di luar dugaan, dan kebetulan bukan kita mengecilkan, kebetulan kita lawan semua rata-rata finalnya dengan tuan rumah gitu loh. Apalagi olahraga ini kan sering dibilang mau jadi juara kalau bolanya tidak di tangan ya tidak bisa dianggap juara umum. Nah, ini yang bola ini di tangan kita walaupun kita ranking 3. Tidak perfect jadinya. Tidak perfect jadinya. Dan perfectnya tuan rumah kita ambil gitu ya. Perfectnya tuan rumah kita ambil, dan itu bukan hanya di sepak bola, voli juga kita dengan tuan rumah ya. Iya. Gitu loh. Dan mungkin kalau yang menonton pada saat final itu mungkin ngelihatlah seperti apa luar biasa. Jantung kuat kan? Jantung sih kuat. Oh, iya. Karena teriakan kuat juga. Nanti rekaman video beliau lagi teriak-teriak di venue itu tolong keluarin. Nah, itu tadi kan Abang bilang beban. Ya, beban ini gini loh. Pertama kita melihat ke PON sebelumnya. Ternyata di sini kita di BK PON dan Porwil kita punya capaian yang boleh dikatakan ini luar biasa dengan kondisi yang sangat minim sekali. Karena memang semua tahu anggaran Sumatera Barat tidak besar, dan itu kita tidak bisa menyalahkan pemerintah. Sekali lagi kita ingatkan, kita memang kecil karena kondisi bukan daerah industri ini. Sekarang kita boleh lihat supporting di luar pemerintah kita siapa sih? Ya kan, apalagi sekarang kondisi dari kita tahu kalau namanya perusahaan-perusahaan kalau punya afiliasinya ke pusat, lapor pusat dulu. Ya, mereka lapor pusat. Semen Padang kita meminta bantuan, mereka harus lapor pusat. Bank-bank semua harus pusat, ya kan? Sekarang apalagi sih perusahaan-perusahaan kita yang ada Bang. Belum banyak gitu loh. Sehingga memang sulit, tapi di satu sisi semangat dari masyarakat olahraga Sumatera Barat ini luar biasa sekali. Nah, yang menjadi tantangan ke depan itu seperti itu. Dengan dana anggaran yang kecil, sementara kita punya hasil yang luar biasa, kita kan punya keinginan mudah-mudahan kalau bisa nanti di PON kita lebih baik dari PON sebelumnya, tapi kalau bisa juga mirip-mirip lah dengan hasil waktu kita di BK PON dan Porwil hasilnya. Karena potensi itu ada. Nah, ini tantangan ini tidak mudah, apalagi perlu kita ingat sekarang ini kita di tahun politik. Udah bicara tahun politik, otomatis yang namanya anggaran kita pasti terpotong banyak. Itu pasti tidak bisa dipungkiri. Nah, sekarang kalau kita mengacu kepada
Ini nggak apa-apa ya, kita bicara anggaran sedikit nggak apa-apa. Ya, karena memang Ya, wilayah abang supaya kan. tahu ya. Jadi gini, kalau saya tidak salah Perbandingan ya? waktu perbandingan, Ini mau bandingin ya? membandingkan Ya, ya. ya. Pada saat PON Papua, kalau saya tidak salah itu kita lebih kurang kontingen 150 orang dengan anggaran budget sekitar 19,9 kalau saya nggak salah. Lebih kurang di angka itu di Papua. Dan sekarang kita punya? Tim kita ini nanti kontingen kita mungkin di atas 400 sampai 500 orang. Berarti udah 3 kali lipat lebih dari PON Papua. Sementara anggaran kita yang baru kita tahu di approve itu baru 12,5. Nah, sementara dikatakan dekat lokasi kita di Sumatera Utara dan Aceh. Tapi ini tidak juga. Kenapa? Pertama, dengan terbagi dua ini berarti kita harus punya 2 tim terpisah, ya kan. Kemudian Pertama kali ini di Indonesia. karena saya dengar memang kita punya ada 38 provinsi. Kalau setiap PON itu satu wilayah, sulit mengejar seluruh wilayah. Itu salah satu alasannya. Makanya dibikin 2, malah kemungkinan nanti suatu saat di depan bisa jadi ada 3 lokasi nanti bersamaan. Nah, sekarang kita bicara Sumatera Utara dan Aceh. Kemarin kita kebetulan baru selesai pertemuan CDM pertama di Aceh dan di Sumatera Utara. Itu ternyata lokasinya memang rumit. Aceh itu ada 8 apa 10 lokasi berbeda yang lebih dari setengahnya kita untuk masuk ke lokasi itu harus lewat Kuala Namu. Oh yes, ya. Bukan dari Aceh atau dari Aceh besarnya, bukan dari sana. Jadi kita masuknya dari itu, dan di situ pun cabang-cabangnya tidak banyak. Ada yang 1, paling banyak 3, gitu loh. Jadi sebaran itu memang luar biasa. Berdampak kepada biaya, kemudian ke jumlah SDM yang akan bekerja juga otomatis banyak, dan yang lebih beratnya lagi SDM ini kan tidak mungkin dipindah-pindahkan dia ke lokasi. Dia harus stay di sana sampai selesai event. Nah, itu yang kita lihat. Demikian juga di Sumatera Utara. Tapi Sumatera Utara relatif lebih enak karena fasilitas jauh lebih siap. Kemudian ada di beberapa venue, satu lokasi itu ada 7 venue, ada 8, sehingga itu lebih mudah untuk pengontrolan. Mereka ada punya Wisma Atlet kan? Wisma Atlet itu ada. Kalau Sumatera Utara sih bagus. Sumatera Utara. Tapi kalau Aceh ini memang kalau kita lihat mungkin itu nanti akan jadi problem PR besar buat Aceh nanti dalam persiapannya. Apalagi kita lihat kemarin venue-venue-nya memang belum banyak yang selesai atau dibangun. Malah dibangun pun belum. Nah, ini PR besar. Jadi memang otomatis akan dampak ke anggaran, kemudian juga mobilisasi daripada tim yang akan nanti bekerja untuk memantau melayani atlet ya, dan melayani atlet. Karena kita kan harapan kita ke depan kalau bisa atlet ini tahunya naik kendaraan, masuk hotel, pemanasan, latihan, bertanding, udah nggak mikir yang dia memang nggak boleh mikir lagi. Kalau perlu, kalau kita lihat dan mudah-mudahan ini nanti bisa berjalan, itu nanti Sumatera Utara sama Aceh itu koper pun nanti atlet udah nggak mikir. Jadi begitu sampai tim, udah sampai nanti mereka sampai koper udah mereka distribusikan nanti semua. Jadi atlet nggak perlu nyari-nyari koper bagasinya di mana, itu udah tahu di hotel dia aja. Nah, sampai ke sana. Nah, ini yang memang PR besar kita di 2024, apalagi dengan anggaran yang masih sedikit. Kita pun masih coba berjuang karena memang dengan 12,5 miliar ini akan berat sekali. Apalagi kan dengan kelolosan kita yang banyak ini. Berapa atlet yang lolos? Atlet itu kalau tidak salah di atas 350-an kalau tidak salah. 350, kalau sekarang kita perbandingkan dengan jumlah ofisial, tentu akan nambah sekitar 75 sampai 100 pelatih, official. Termasuk official manager yang nanti akan peserta. Panitia juga yang tambah panitia. Nah, ini jadi PR besar kita ke depannya. Tapi walaupun demikian, dari perjalanan kita kemarin, kita tetap semangat. Mudah-mudahan nanti apa yang kita lakukan ini disupport masyarakat, dan kita berharap memang ke depan seperti teman-teman dari seluruh bidang ini sekarang sudah menyiapkan program-program. Kita sedang sampai hari ini sebenarnya masih mengurus kepastian atlet-atlet yang lolos, karena ada beberapa
cabur yang memang belum muncul SK-nya dari pusat. Iya. Yang kemarin diharapkan itu di pertengahan Desember sudah selesai, tapi karena situasi dan kondisi belum selesai. Satu mungkin kan dana, terus ada tantangan kita terkait jumlah yang volume yang besar. Yang besar. Sebelum kita tutup ini Bang, kita bisa punya proyeksi nggak? Ini kan belum jadi kebijakan. Proyeksi nggak? Kemungkinan dengan kesesuaian dengan kemampuan dana itu ada hal-hal yang memang perampingan misalnya. Jujur kalau sampai sekarang saya belum mau memikir perampingan, karena dari apa yang kita lihat, karena memang kita sendiri kawan-kawan di KONI semua turun kemarin terjun pada saat BKPON. Apa yang diperjuangkan dari atlet-atlet kita ini sangat luar biasa. Kita belum melihat perampingan. Mudah-mudahan itu tidak terjadi. Tapi kalau nanti situasinya harus itu, memang keputusan yang tidak mudah, dan itu keputusan yang mungkin akan menjadi suatu pengalaman yang nggak mudah untuk dilupakan, yang pasti akan selalu di pikiran seandainya terus akan muncul. Kenapa? Kita bicara sedikit membandingkan kesulitan Sumatera Barat di pendanaan, dan ini bukan hanya Sumatera Barat, daerah-daerah lain yang seperti kita cukup banyak. Karena memang bebannya pada tahun 2024 memang luar biasa. Tapi memang karena kita bukan daerah yang penghasil uang lah katakan, ini beda kita melihat dengan daerah-daerah lain seperti di Jawa. Itu anggaran mereka, kalau boleh kita bilang seperti Jawa Barat, menganggarkan untuk PON aja 380 miliar. Ya kan, belum Jakarta, belum Jawa Timur. Nah, kita berapa persennya Jawa? Nah, itu dia. Jangan bilang ya. Bayangkan 380 miliar itu kan lebih dari 1 miliar per hari yang bisa dia spending. Kebayang nggak? Dan saya yakin teman-teman Jabar itu bisa akan mendatangkan coach asing, atau mereka akan tryout ke luar. Nah, sebagai contoh juga seperti kondisi kemarin kita di Aceh Sumatera Utara, teman-teman yang punya anggaran luar biasa tersebut, mereka sudah mulai hotel-hotel sudah mulai mereka udah ngeblok ya? Udah ngeblok. Oh, kita bisa di asrama haji deh kalau gitu. Kita 12,5 ini kan masih baru muncul angka tersebut, tapi kan belum di kita, jadi kita belum bisa melakukan apa-apa. Nah, kedepannya insya Allah 1-2 hari ini 2 orang dari KONI itu sudah diminta untuk ke Jakarta, seluruh Indonesia memang, untuk persiapan pelatihan penginputan data dari atlet-atlet yang hadir, karena memang dari mulai bulan Januari sudah mulai nanti data-data itu sudah bisa dimasukkan. Buset, udah mulai kerja ya? Udah mulai kerja gitu loh. Jadi memang ini tantangan, challenge-nya luar biasa sekali. Kita harus mikirkan prestasi, kita harus mikirkan penjemput prestasi berupa duitnya gitu. Di satu sisi tahun-tahun politik ya. Gitu. Ya salah ambil kebijakan, kita terseret-seret gitu loh. Jadi memang harapan kita ke depannya dengan kondisi kita sekarang, support masyarakat kita harapkan, support pemerintah, support daripada anggota dewan itu betul-betul kita harapkan, dan mudah-mudahan cabur-cabur, atlet-atlet semua tetap semangat, tetap berlatih. KONI insya Allah mencoba semaksimal mungkin. Itu tanggung jawab kita ya, tanggung jawab kita. Semaksimal mungkin kita akan coba memperjuangkan perjalanan kita ke PON ini bisa sebaik-baiknya. Mudah-mudahan yang terjelek tidak terjadi, seperti misalnya pengurangan dari kontingen di luar dari kesepakatan yang kita kita pernah sepakati pada saat Rakerprof. Itu tidak perlu ada pengurangan, karena saya melihat dengan apa yang dilakukan oleh atlet kita potensinya luar biasa. Itu dia. Itu saja. Para mitra olahraga Sumatera Barat di mana saja, bincang-bincang kami ya, yang kita akan bisa menyimpulkan, karena tapi yang jelas Ketua melihat 2024 ini punya tantangan, dan beliau melihat akan melakukan sejumlah formula untuk itu, dan itu finalnya nanti, karena sudah sejak Januari ini sudah mulai bekerja nih, input data sudah mulai bekerja nih, karena dan banyak lagi persiapan. Mungkin itu, saya tidak akan mengambil kesimpulan. Salah dan janggal kami mohon maaf kalau ada hal yang tidak pada tempatnya. Sekian dari kami, dari tim KONI Sumatera Barat. Demikian saja dulu. Salam olahraga, jaya. Jaya. Ini dia podcast KONI Sumbar. Sumbar bisa, Sumbar jaya.